Hai, kali ini aku mau bahas tentang farming koin di Fish Eat. Video ini cocok banget untuk pemula. Kalau masuk map Fish Eat, kita otomatis masuk ke Fisherman Island. Nah, kalau kita baru mulai main, kita bakal ditunjukin sama spot untuk mancing pertama. Dan ini dia spotnya. Untuk pertama kali mancing, kita nggak bisa pakai auto click, harus sampai level 3 dulu, baru bisa auto click. Nah, ini aku coba pakai akun baru biar bisa cek harga rod dan juga harga ikannya. Aku coba mancing di Fisherman Island. Rencana aku bakalan mancing di sini sampai dapat midnight rod. Kalau buat pemula juga ada quest-quest yang bisa dikerjain di sebelah kanan, tapi kalau mau di skip juga nggak apa-apa karena sambil kita mancing biasanya quest-quest itu tuh bakalan selesai. Nah, sebelum main tadi aku udah cobain mancing 80 ikan, dapetnya 5.000. Aku pikir 800 ikan itu aku bakal dapat 50.000. Ternyata setelah aku mancing 900 ikan cuma dapat 37.000. Ini kurangnya masih banyak banget. Butuhnya tuh sebenarnya 13.000 lagi, tapi 13.000 itu tuh bakalan lama banget. Jadi aku putusin buat upgrade rod dulu, minimal nambahin lucknya lah. Jadi yang tadinya starter rod kita coba upgrade. Nah, ini tuh aku lihat-lihat, akhirnya aku putusin buat beli Damascus rod karena cuma 3.000. Lucknya 80%, untuk speednya 4%, terus dia bisa angkat berat sampai 400 kilo. Bisa beli ice rod juga, tapi nggak tahu. Tadi aku pokoknya putusin beli Damascus karena cuma 3.000. Sedangkan ice rod itu 5.000, lumayan ya. Sekalian aja kita beli bobbernya midnight bait. Ini yang lucknya lumayan banyak tapi harganya sangat terjangkau. Dan kemudian beli kapal. Kalau nggak mau beli kapal bisa numpang aja sama orang kalau ada orang baik. Cuman di sini karena aku di private server jadinya aku beli kapal. Sebenarnya pengen beli jet ski tapi kita sayang dulu koinnya, aku beli kayak aja. Let's go, pergi memancing. Ini kita spawn buat dulu. Rencananya untuk farming yang ini aku bakalan pergi ke Kohana Lava. Untuk spot farming yang menghasilkan banyak koin, nanti kita bahas satu-satu setelah kita punya midnight rod ya. Nah, ini aku masuk laut samping aja karena ini ada langsung pintunya gitu. Ada beberapa pintunya yang kita nggak perlu lompat-lompat. Jadi buat yang nggak biasa lompat-lompat di game Roblox bisa lewat pintu aja. Nah, ini kalau kita jatuh ke lavanya kita bakal balik ke Fisherman, jadi hati-hati. Ini aku udah pakai rod barunya, terus juga bobbernya midnight bait, langsung mancing aja. Rencana aku tuh bakalan mancing sampai 200-an ikan, tapi ternyata setelah aku cobain jual, ini ada 220 ikan masih 16.000. Sedangkan kalau nggak salah di kebutuhan aku 18.000 nggak sih? Lupa. Jadi aku balik lagi memancing sekitar 50-80 ikan. Sebenarnya setelah aku cek lagi videonya harusnya aku jual dan udah cukup sih beli midnight, sorry. Akhirnya terkumpul 52.000 koin. Tadi mancing di lava dapat 280 ikan, totalnya 18 ribuan tapi nggak ke-record. Menurut aku midnight rod ini dari segi harga dan kemampuannya masih paling ideal buat farming koin, tapi nggak tahu deh menurut teman-teman yang lain. Karena udah beli, nih aku berubah dulu ya. Aku coba mancingnya pakai dia. Nah, ini aku udah ganti ke midnight rod, terus mau pakein midnight baitnya. Aku nggak bakal nyobain banyak pulau, tapi aku bakalan cobain di beberapa pulau yang katanya emang farming koinnya terbaik. Nah, ini pertama aku coba di Fisherman. Fisherman ini sepertinya sih harusnya enggak, cuman ya udah aku cobain aja. Aku coba mancing ikan di sini sebanyak 50 ikan. Nah, untuk di Fisherman Island ini, si midnight rod ini tuh bisa angkat mythic tapi nggak bisa angkat secret. Kemudian indeks ikannya tuh terlalu banyak, ada 28 ikan yang menurut aku semakin banyak ikannya itu tuh bakalan semakin murah harganya karena kemungkinan kita dapat ikan yang biasa-biasa itu tuh gede banget. Nah, ini aku udah selesai mancing 50 ikannya, aku langsung coba jual 50 ikan di Fisherman Island. Kalau dijual dapatnya 5.000 koin. 50 ikan di pulau yang ikannya banyak itu tuh biasanya harganya di 4-5.000 aja. Selanjutnya aku mau coba di pulau yang kedua. Ini tuh pulau yang belakangan ini sedang banyak disarankan untuk farming koin, yaitu Tropical. Nah, ini tuh ada bagian dalamnya juga, dan di Tropical ini ada jual rod yang harganya 3M. Kalau nggak salah aku 3M ya, namanya Ares. Tapi itu ya nanti dong, kita harus farming dulu. Nah, ini di Tropical ini ikannya tuh nggak banyak, cuma ada 9 ikan. Jadi menurut aku semakin dikit ikannya, tempat itu tuh adalah tempat terbaik untuk farming koin karena peluang kita buat dapat ikan rare, epic, legendary, dan mythic itu tuh lumayan besar. Nah, di sini midnight rodnya nggak bisa ambil secret ya. Nah, ini aku hampir selesai mancing 50 ikan karena di sini nggak bisa jual ikan.
Jadi aku akan jual ikannya di pulau sebelah, yaitu di Coral. Nah ini udah nyampe Coral, kita langsung naik buat jual ikannya. Tadi aku mancing 50 ikan di Tropical, dapatnya 7.000 koin, ini lumayan banget. Selanjutnya, mumpung sedang di Coral, aku cobain aja mancing di Coral. Karena kemarin sempat ada yang bilang juga kalau di Coral lumayan, tapi yuk kita coba. Nah ini aku mancing di bagian depan sini aja, sama aku akan mancing 50 ikan. Tapi menurut aku di Coral kayaknya bakalan murah ya harganya, karena indeks ikannya tuh lumayan banyak, ada 28 ikan di Coral ini. Ada 2 secret di sini, satu secret bisa banget ditangkap dengan midnight rod tapi satunya enggak. Nah ini udah selesai, aku mancing 50 ikan, coba jual lagi, dapetnya cuma 4.000 doang, ini dikit sih. Oke, selanjutnya aku mau ke pulau terakhir yang aku cobain, ke Kohana Lava. Aku sempat nyobain di Kohana juga, untuk 50 ikan harganya sama aja di 5 ribuan. Nah ini aku mau masuk dulu ke Kohana Lava. Nah ini aku udah di dalam, aku lewat atas tadi, jadi di sini aku lompat-lompat dulu terus turun ke bawah dan mulai memancing. Nah ini aku mancing sebanyak 50 ikan juga. Sebelumnya ini adalah tempat farming terbaik, tapi setelah datang ikan baru arowana ini, katanya ini nggak begitu oke lagi. Tapi kita lihat aja. Sebelumnya aku sempat mancing di sini juga, 50 ikan itu dapat 10.000, tapi nggak tahu yang ini dapat berapa. Karena kan kalau kita udah mulai mancing itu tergantung kayak keberuntungannya. Kalau kita bisa dapat ikan yang rare, epic, legend atau mythic, harganya tentunya bakalan lebih mahal. Tapi kalau kita masih dapat ikan-ikan yang biasa, ya tentunya harganya bakalan lebih murah. Nah ini aku udah dapat 50 ikan, aku mau balik ke Fisherman dengan cara nyebur lava. Jadi nanti kita akan jual ikannya di Fisherman. Nah ini udah balik ke Fisherman, aku coba jual dulu ikannya. 50 ikan dapatnya 6.700, selisihnya sedikit ya sama yang di Tropical. Jadi tempat untuk farming koin terbaik menurut aku adalah di pulau yang jumlah ikannya sedikit, seperti Tropical dan juga Kohana Lava, karena kesempatan kita untuk dapat ikan rare, epic, legendary, dan mythic itu tuh lebih besar daripada ikan yang jumlahnya banyak. Kalau kita dapat ikannya yang rare, epic, legendary, ataupun mythic, yang pastinya harga jualnya tuh bakalan lebih tinggi dari ikan-ikan yang biasa. Jadi farming koin kalian bakalan lebih cepet. Setelah koin terkumpul, langsung upgrade rod kalian. Kalau sebelumnya yang direkomendasikan adalah Astral, sekarang aku mau rekomendasiin Hazmat. Kalau dilihat, lucknya sama 380%, untuk speednya lebih cepat Astral 43%, tapi kapasitas berat maksimum dalam satu tarikan itu lebih besar Hazmat. Jadi aku sarankan untuk beli hazmat aja untuk berburu ikan-ikan besar atau ikan-ikan secret. Setelah punya hazmat, kita tuh bisa mancing dimanapun. Tapi mungkin ada beberapa secret yang nggak bisa ditangkap, tapi mostly bisa. Jadi bisa sambil ngumpulin koin buat beli rod berikutnya atau nyelesain misi-misi yang berhadiah rod. Semoga videonya bisa dimengerti ya. Thank you for watching.